Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Syahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-9, 10, 11, dan 12 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arideni SMH. Keempat pertemuan tersebut yaitu membahas tentang bab 4 pengulangan tindak pidana atau residif. Pengertian residif: seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi, hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua ada residif khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal dalam KUHP. Residif menurut KUHP. Pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, 303 bis, dan 393. Syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321 KUHP. Lalu 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, yaitu dalam pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku, yaitu banding dan kasasi. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya, keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, dan tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat
pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik untuk sebagian atau seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu satu, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Dua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Tiga, pidana dapat ditambah dilipat dua kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan Pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan penadahan. Kelompok jenis kejahatan Pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, penghinaan terhadap kepala negara, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang, dan kejahatan penerbitan dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basicking. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya yaitu belum melewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalankan untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Lalu belum lewat tengah waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Kemudian ada residif pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Salah satu di antaranya yaitu pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang. Kemudian ada syarat-syarat residif pelanggaran. Yang pertama yaitu pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Dua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Tiga, tengah waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489 dan lain-lain, dan juga belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501 dan lain-lain. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran yaitu pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan, lalu pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Kemudian ada residif di luar KUHP. 1. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapatkan pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian review materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.